Oke teman-teman, kita masuk ke kuosien konsentrasi. Apa sih kuosien konsentrasi itu? Kuosien konsentrasi itu bisa dinyatakan sebagai rasio. Kalau kita ngomongin rasio berarti adalah perbandingan. Perbandingan dari apa? Rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi dengan perkalian konsentrasi produk-produk, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi, reaktan, dan produk itu dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi setara. Oke. Jadi, reaksi kimia, misalnya kita punya reaksi kimia yang saya tunjuki, yang ada di slide ini ya, yang berwarna biru hurufnya. Nah, sejumlah amol molekul A direaksikan dengan sejumlah bemol molekul B, ini akan bereaksi menghasilkan sejumlah C mol unsur C atau molekul C plus sejumlah D mol senyawa D. Itu ya. Nah, ini reaksi kimianya. Pada penulisan persamaan reaksi kimia ini, ada yang hurufnya kecil, ada yang hurufnya kapital. Yang hurufnya kecil ini adalah, bisa dilihat ya di slide, koefisien reaksi atau koefisien stoikiometri. Itu sama ya, ini hanya berbeda istilah. Ini koefisien atau sebuah nilai yang mengalihkan jumlah mol suatu reaktan atau produk tersebut. Kemudian yang huruf kapital itu adalah notasi atom atau rumus molekulnya. Itu ya. Nah, jadi apabila kita ingin menghitung nilai kuosien, maka kita harus kita dapat menentukannya dengan rumus yang ada di kotak berwarna coklat muda ini ya. Nah, Q sama dengan ya, ini adalah notasi dari konsentrasi ya. Konsentrasi molar C yang dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu C kecil, dan konsentrasi molar D yang dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu D kecil dibagi dengan konsentrasi molar A yang dipangkatkan dengan koefisien A kecil dan dikali dengan konsentrasi molar B yang dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu B kecil. Oke ya, jadi saya pikir nih pasti jelas sekali ya, teman-teman bisa melihat dan pasti bisa mempraktekannya sendiri sesuai dengan penulisan rumus yang ada di slide-nya. Ini adalah kuosien. Perhatikan, hanya saja reaksi tersebut belum bisa dikatakan setimbang. Jadi, apabila kita ingin melihat nilai rasio dari suatu reaksi kimia ini, ya, nah, apabila belum pada keadaan setimbang, maka itu adalah nilai kuosien. Ya, apabila reaksi ini bukan pada keadaan setimbang, maka nilai rasio dari masing-masing konsentrasi ini itu adalah nilai kuosien. Oke ya. Oke. Kalau tadi pada keadaan sebelum setimbang itu dinamakan kuosien, maka pada keadaan kesetimbangan atau pada reaksi yang sudah terjadi kesetimbangan reaksi kimia, maka nilai rasio dari produk dan reaktan ini yang dipangkatkan masing-masing dengan koefisiennya itu dikatakan sebagai konstanta kesetimbangan kimia. Gitu ya. Jadi istilahnya ketika ada soal besok, misalnya ada suatu soal itu dikatakan dengan suatu reaksi dengan nilai molar-molar tiap
reaktan ya, tiap reaktan, dan nilai konsentrasi molar tiap reaktan dan nilai konsentrasi molar tiap produk itu apabila belum dikatakan kesetimbangan, maka nilai perbandingan itu adalah kuosien. Tapi apabila pada suatu soal itu dikatakan reaksi tersebut setimbang, maka nilai yang didapatkan dari rasio ini adalah nilai konstanta kesetimbangan kimianya. Gitu ya, perbedaannya hanya di situ saja. Jadi bahwasanya suatu reaksi itu suatu reaksi itu kan ada, kalau sebelumnya tadi ya, kalau dijabarkan dari tahap-tahap terjadinya reaksi itu kan ada sebelum reaksi, saat reaksi berlangsung, dan setelah reaksi. Nah itu ya. Jadi katakanlah biasanya nilai kuosiennya itu adalah nilai per rasio pada saat reaksi berlangsung. Oke ya. Tapi nilai konstanta kesetimbangan itu ada pada nilai dari waktu saat setelah grafik itu ya, grafik yang awal tadi yang dibatasi oleh garis putus-putus itu ya. Nah, konsentrasi pada waktu setelah garis putus-putus itu adalah konsentrasi pada saat kesetimbangan kimia. Nah, ketika konsentrasi itu dirasiokan atau dihitung kemudian dibagi, maka hasil yang didapatkan adalah konstanta kesetimbangan kimia. Oke, ini ada hubungan dari antara kuosien dan konstanta kesetimbangan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, apabila suatu reaksi kimia dalam keadaan setimbang, maka nilai kuosien sama dengan konstanta kesetimbangan. Sistem dapat dinyatakan setimbang. Itu ya. Karena rumus kuosien dan rumus konstanta kesetimbangan itu sama. Hanya saja ini menggambarkan suatu perbedaan keadaan di mana kuosien itu nilai pada saat reaksi berlangsung, dan sementara konstanta kesetimbangan itu adalah nilai rasio pada saat keadaan setimbang. Ya, karena pada saat reaksi berlangsung konsentrasi reaktan itu berbeda dengan jumlah konsentrasi pada saat reaktan itu pada keadaan setimbang. Sama juga nilai konsentrasi produk pada reaksi berlangsung itu berbeda dengan nilai konsentrasi pada saat keadaan setimbang ya, karena tadi teman-teman tadi lihat bahwa nilai garis yang digambarkan itu kalau reaktan semakin berkurang, kalau produk semakin bertambah. Nah, itu ya. Apabila suatu reaksi kimia bukan pada keadaan setimbang, maka nilai kuosien itu tidak sama dengan nilai konstanta kesetimbangannya. Itu ya. Nilai kuosien tidak sama dengan konstanta kesetimbangan. Apabila nilai kuosien itu lebih dari nilai konstanta kesetimbangan, maka reaksi akan berlangsung dari arah ke kanan atau dari produk ke kiri. Itu ya. Jadi dominan apabila nilai kuosien ini lebih besar daripada konstanta kesetimbangan, maka itu keadaan di mana produk itu lebih cenderung lebih banyak menghasilkan reaktan. Itu ya. Tapi apabila nilai kuosien itu lebih kecil daripada konstanta kesetimbangan, maka reaksi akan berlangsung dari kiri ke kanan atau pembentukan produk. Itu ya. Oke,